Saya lahir di kota kecil, namanya di Purwokerto, Jawa Tengah ya. Saya bersaudara berenam, saya anak pertama. Dan 3 laki-laki, 3 perempuan. Jadi imbang ya. Ya kebetulan saya lahir dari ibu yang menurut saya tough ya. Dengan 6 anak, tapi ibu saya masih bisa punya banyak kegiatan gitu ya. Dia jadi guru juga gitu ya, tapi juga membantu sekitar gitu ya. Dan memang keluarga ibu saya itu selalu wanitanya itu bekerja gitu. Jadi saya juga punya role model gitu loh, bahwa sebagai wanita itu sayang ya kalau cuma tinggal di rumah gitu, ngurus anak. Ya itu memang peran utamanya. Tapi kenapa enggak kita juga sambil mendidik anak itu juga masih bisa berkontribusi kepada masyarakat ya. Nah, kalau nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga saya itu adalah kepedulian ya. Mungkin karena orang tua di organisasi, jadi mereka itu sangat banyak berhubungan dengan masyarakat, sehingga mereka itu mengajarkan kepada kita untuk satu, mencoba menjadi yang terbaik, kemudian yang kedua adalah peduli kepada masyarakat sekitar. Jadi saya kerja mulai tahun 1994. Waktu itu saya mulai dari analis di laboratorium gitu. Jadi analis tahu lah ya, kadang kita terima sampel, kemudian kita nganalisa gitu hasilnya untuk keputusan rilis atau reject dari suatu produk gitu. Jadi saya cukup familiar dengan alat-alat laboratorium seperti HPLC, spektro gitu dan lain-lain ya. Enaknya di PMA itu semua standar itu udah dibuat dari global ya. Jadi kita di Indonesia tuh tinggal pakai gitu. Kemudian setelah dari PMA itu saya lakukan sebelum saya lulus kuliah sebenarnya ya. Nah kemudian setelah saya lulus apoteker, saya kerja di BUMN di bagian R&D. Karena saya pernah pengalaman di QC, maka saya di-hire di bagian analytical development. Ya, nah di situ saya mengembangkan metode-metode baru ya mengenai analisa yang akan dilakukan di QC gitu. Di situ saya juga diberikan pengalaman lain ya, saya ke packaging development, kemudian saya juga pegang regulatory affairs gitu. Nah menariknya, saya kan dulunya orangnya pendiam banget nih gitu ya. Nah setelah saya dikasih kerjaan regulatory affairs itu, awalnya sebenarnya saya agak merasa tidak nyaman, karena saya harus ketemu orang gitu ya, kemudian saya harus menjual istilahnya isi daripada dokumen saya ke orang gitu ya. Nah itu saya lumayan gak nyaman, kalau mau pergi tuh kayak males banget gitu ya. Tapi kemudian setelah saya banyak ketemu teman dari industri lain, saya juga banyak ketemu senior-senior saya dari UI, di kementerian dan juga di Badan POM, saya mulai merasa nyaman gitu ya. Dan akhirnya saya senang tuh kerja di regulatory gitu. Nah di situ juga saya akhirnya dapat kesimpulan bahwa sebenarnya lingkungan itu bisa merubah sikap orang gitu. Yang tadinya saya gak suka ngomong, tiba-tiba saya jadi bisa gitu ya, bisa berbicara dan bisa bisa bergaul lah gitu, berteman dengan mereka-mereka di kementerian gitu. Saya dapat pengalaman lagi untuk kerja di suatu PMA tapi ASEAN company gitu ya. Nah di sini saya juga selain regulatory gitu ya, saya belajar lagi mengenai new product planning. Kalau new product planning itu sebenarnya seperti project management, tapi untuk produk-produk baru gitu. Nah, ini ada pengalaman yang mungkin buat saya waktu itu lumayan bikin stres ya, karena saya harus mengerjakan pekerjaan yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, namun itu langsung dihadiri oleh country manager pada saat itu dan juga petinggi-petinggi dari regional gitu. Jadi waktu itu saya yang tadinya nggak ngerti marketing gitu ya, saya harus presentasi mengenai yang namanya segment review. Jadi segment review itu adalah kita melihat ya yang namanya menganalisa data gitu dari mulai antibiotik sampai dengan onkologi gitu ya. Dan itu bicara mengenai market size-nya gitu ya, kemudian produk yang bagus tuh apa, kompetitornya siapa, dan pada akhirnya adalah kita mendapatkan suatu portfolio produk baru apa yang akan kita launching gitu setelah kita mempelajari data market tersebut gitu. Nah itu saya belum pernah lakukan sebelumnya gitu ya. Jadi pengalaman yang sangat buat saya itu adalah yang sangat penting gitu ya. Karena disitulah saya mulai belajar gitu loh. Apa sih yang nyambungin antara technical dengan bisnis gitu. Itu juga waktu itu saya merasa nggak mudah ya.
Tapi akhirnya berhasil karena dukungan juga dari teman-teman marketing ya, dan juga dari atasan-atasan saya gitu ya. Ya akhirnya ya saya merasa bahwa kalau kita dikasih tugas baru, pokoknya walaupun di luar yang kita kerjakan gitu ya. Nah, kalau kita berhasil itu nanti kita ada sense of achievement gitu. Nah, disitulah saya merasa kadang bangga ya, boleh juga bangga dengan diri sendiri gitu ya, bahwa akhirnya oh saya bisa juga melakukan hal tersebut gitu. Saya waktu itu ada sedikit kesulitan di tempat kerja, tapi kemudian mungkin Tuhan udah ngatur juga. Nah, saya bertemu dengan seorang pejabat lah gitu ya di Badan POM yang mengingatkan saya gitu bahwa oh ibu kan udah lama sekali ya kerja di perusahaan asing gitu ya. Bagaimana kalau ibu itu juga mulai bekerja di perusahaan lokal, belain merah putih lah gitu ya istilahnya kalau menurut beliau gitu. Nah saya kepikiran tuh ya sejak itu gitu, gimana ya cara saya itu bisa berkontribusi gitu ya kepada perusahaan lokal gitu, bisa mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh gitu. Nah kemudian udah diatur juga, saya dapat nih kerjaan di perusahaan lokal gitu ya. Memang waktu itu belum sebesar Kalbe ya, tapi di situ saya juga banyak belajar gitu ya. Kebetulan perusahaan itu juga melakukan ekspor, sehingga saya banyak tuh keliling mengenalkan produk Indonesia gitu ya. Dan itu memang gak mudah ya, tapi kembali itu another learning yang saya bisa dapat gitu ya di perjalanan karir saya gitu. Bahwa saya bisa langsung datang ke negara itu, saya berinteraksi dengan kepala BPOM di sana gitu ya. Itu suatu pengalaman yang juga menurut saya sangat membangun kepercayaan diri saya gitu ya untuk bisa melangkah ke stage berikutnya gitu. Nah dari situ saya ketemu lagi nih tantangan gitu ya, masa kamu belajar obat aja gitu. Sebagai seorang farmasis kan sebenarnya ilmunya juga bisa diterapkan di luar obat gitu. Akhirnya saya berpikir lagi dan saya dapat kesempatan lagi nih kerja di Kalbe. Ya di Kalbe inilah gitu ya. Saya masuk Kalbe tahun 2007 ya, 2007. Jadi tahun ini tuh udah hampir 16 tahun ya saya di Kalbe gitu. Nah di Kalbe ini banyak sekali ya pengalaman yang saya peroleh. Pada saat masuk Kalbe itu saya lagi belajar S2 sebenarnya. Saya ambil manajemen waktu itu. Setelah saya lulus dari manajemen, itu ada Pak Yohanes Setiono, dulu Presdir, melalui atasan saya Pak Johan. Kemudian juga ada Ibu Rikrik waktu itu sebagai SBU Head ya. Menawarkan ke saya gitu, kamu mau nggak jadi direktur volumetrik gitu. Saya pikir, waduh saya belum pernah ke area bisnis, saya cuma baru sekolah saja, sekolah bisnis gitu ya. Terus dapat kesempatan itu, saya pikir kenapa tidak ya, kenapa saya nggak terapkan ilmu yang saya baru peroleh gitu kan. Akhirnya saya dengan mantap gitu ya, saya ambil kesempatan itu, jadi direktur volumetrik. Perusahaannya memang belum sebesar Kalbe ya pastinya. Ini anak perusahaan baru sekian tahun gitu. Nah di situ saya belajar banyak mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari di sekolah ya atau di S2. Saya belajar mulai dari bagaimana mengatur operasional, bagaimana di marketing menjual produk ya, terus bagaimana mengatur finansial ya. Karena waktu itu cukup challenging tuh ya kondisi finansialnya. Waktu itu belum untung, masih rugi, jadi banyak banget yang saya harus lakukan gitu dari mulai yang namanya bagaimana pinjam uang ya, nah atau loan, bagaimana menggaji karyawan gitu ya. Waktu itu banyak hal baru gitu yang saya peroleh, baru ngerasain gitu gimana sih susahnya berusaha sendiri, cari pasar sendiri gitu. Akhirnya setelah 3 tahun ya alhamdulillah ya Pharmametric tuh bisa positif gitu ya. Dan saya bisa kembali lagi ke corporate tuh waktu itu. Nah namun lagi-lagi di corporate rupanya atasan saya nih Pak Johan tidak pernah membiarkan orang di dalam zona nyaman ya. Udah lagi enak, kembali lagi. Kebetulan waktu itu ada krisis ya di Kalbe. Akhirnya atasan saya memberikan penugasan baru di corporate quality. Departemen ini baru dibuat, jadi waktu itu kita belum tahu bentuknya akan seperti apa ya.
namun manajemen baik dalam arti saya boleh belajar, saya dikasih konsultan. Nah, dengan konsultan itu saya mulai ya membangun gitu, membangun tim, membangun role-nya akan seperti apa gitu ya di korporasi gitu. Nah, akhirnya setelah beberapa tahun ya, mungkin 5 tahun lah baru kelihatan bentuknya ya, kontribusi corporate quality ke Kalbe Group dengan membuat standar-standar yang sesuai dengan standar internasional gitu ya. Kemudian kita mulai dapat bentuk lagi bahwa sebagai corporate kita harus melakukan audit quality juga ke anak perusahaan yang di dalam di luar negeri, kemudian ke toll manufacturing gitu, juga di dalam di luar negeri, kemudian ke material gitu ya. Nah, itu hal-hal yang saya pernah belajar waktu awal saya kerja, tapi tidak dalam skop yang sebesar ini gitu. Nah, tiba-tiba ini, wah skopnya gede banget Kalbe Group gitu ya. Ada 47 company waktu itu ya. Jadi, saya juga harus balance ya, perhatiannya harus seperti apa gitu kan. Waktu itu saya pokoknya dapat mandat bahwa nggak boleh lagi terjadi krisis seperti itu gitu ya. Waktu itu Ibu Ira yang selalu pesan ke saya gitu ya, sehingga kami benar-benar bekerja bersama dengan para SBU untuk memastikan bahwa kualitas produk Kalbe memang sudah sesuai standar ya. Pada saat itu juga kita ikutlah dengan asistensi WHO dan lain-lain gitu ya. Jadi kita nggak mau lokal aja, tapi kemudian ke internasional gitu. Dan itu udah lagi enak tuh. Bahkan saya sempat ke Enseval juga dengan bantuan Pak Joni ya. Saya diizinkan untuk cari pengalaman juga di sana. Kenapa saya ke Enseval? Karena selama saya bekerja dari awal 94 sampai dengan 2016 atau berapa itu ya, itu saya selalu di industri, di pabrik gitu. Walaupun di office-nya, tapi saya di industri. Nah, saya pengen juga tuh meluaskan pengetahuan saya supaya komplit ya, value chain-nya farmasi itu apa gitu. Akhirnya saya banyak belajar di Enseval dari sisi distribusinya, bahkan nggak cuma distributor, saya dapat kesempatan belajar juga di apotiknya seperti apa di Mitra Sana gitu. Kemudian dari situ 5 tahunan dapat challenge baru lagi. Pak Johan waktu itu ingin membuat divisi corporate manufacturing gitu ya. Jadi kembali lagi saya harus nyusun tim, nyusun peran lagi apa sih ini corporate manufacturing gitu ya. Tapi pada intinya adalah selama saya kerja di corporate itu satu learning yang saya selalu ingin kembangkan adalah bagaimana di Kalbe Group ini antar perusahaan itu bisa saling berkolaborasi gitu. Saya pernah ngalamin di mana Kalbe dalam situasi yang krisis gitu ya. Di situ saya nggak akan terlupakan karena sangat intensif koordinasinya. Hampir semua bagian tiba-tiba kayak bersatu gitu ya, memikirkan bagaimana kita solve problem ini gitu. Nah, di situ juga kita belajar bahwa krisis itu bisa datang kapan aja. Dari hal yang kadang nggak terduga, yang kita pikir semuanya tuh baik-baik saja, tiba-tiba badai datang gitu ya. Nah, itu sangat membutuhkan memang ketahanan mental ya, yang kuat gitu ya dari kita semua gitu, karena pasti ada fase-fase nggak bisa tidur gitu ya, jadi sorotan media gitu ya. Nah, itu kalau bisa sih nggak usah terjadi lagi deh. Itu suatu hal yang benar-benar sangat menyita waktu, menyita tenaga, pemikiran kita gitu ya. Dan saya pikir pada saat itu adalah saatnya kita refleksi bahwa kadang kita merasa udah pinter banget di satu sisi sehingga kita nggak mendalami lagi core-nya kita apa gitu. Nah, jadi saya pikir sehebat apapun kita, segede apapun perusahaannya, kita selalu harus ngelihat core bisnis kita itu di mana, core dari knowledge yang harus kita punya itu yang seperti apa gitu ya, supaya kita tuh nggak lupa gitu. Ya, karena kadang kita merasa udah ahli dalam satu bidang, terus kita belajar hal lain gitu. Tapi kemudian yang harusnya kita miliki, core-nya kita itu, kadang kita jadi malah agak turun gitu perhatiannya gitu ya. Nah, itu harus diingat lah gitu ya. Pada saat itu pembelajaran. Jadi kita tetap harus kuat di core-nya kita, walaupun kita juga mengembangkan diri ke tempat-tempat yang lain gitu. Saya kadang merasa begini, mungkin kalau saya handle hanya satu perusahaan, mungkin akan lebih mudah gitu. Tapi kadang Kalbe itu nggak bisa nunggu ya. Begitu ngasih kerjaan kita kan langsung korporasi gitu ya. Nah, di situ memang
saya tidak bisa langsung misalnya berhasil gitu. Kadang saya seperti piloting dulu lah gitu ya. Saya coba memang yang menurut saya bisa lebih bekerja sama gitu ya, dalam arti kesiapannya sudah lebih mapan, seperti misalnya untuk sertifikasi Eropa atau WHO gitu. Mungkin Pharma bisa duluan gitu. Nah itu saya coba itu dulu gitu. Nah kalau misalnya mana yang KN bisa duluan, ya silahkan gitu ya. Karena tadi maturity-nya tuh beda-beda gitu. Menurut saya yang penting saya coba dulu deh gitu. Kalau udah coba kan nanti kita tahu salahnya di mana nih. Ini masing-masing plus minusnya di mana gitu. Nah di situ akhirnya pelan-pelan ya, nggak bisa segera gitu. Tapi prinsipnya tuh menuju ke sana lah, arahnya tuh kita ke sana gitu. Walaupun proses atau progresnya tuh bisa masing-masing gitu. Saya pikir selama kita masih hidup ya, itu akan selalu ada hal-hal yang bisa kita pelajari gitu ya. Terutama untuk yang muda-muda ya, menurut saya ya pastinya jangan berhenti belajar. Karena banyak apa ya, saya bilang banyak kesenangan baru, banyak banget beauty dari setiap pekerjaan yang kita lalui ya. Kemudian dari path yang kita ambil gitu ya. Selalu ada susah sih, tapi at the end kalau bisa tuh kita seneng gitu ya. Jadi excitement seperti itu tuh harus dicari kadang, nggak nunggu ya dikasih orang gitu. Tapi satu hal juga kita harus siap ya, supaya kita pada saat diberikan tantangan itu kita juga udah siap gitu. Kalau Pak Johan itu selalu bilang sama kita tuh gini, kalau kamu mau menyampaikan masalah, itu harus satu paket sama solusinya gitu. Jadi kalau sama atasan tuh jangan kasih masalahnya aja gitu. Itu berkali-kali beliau selalu bilang sama saya juga pasti dengan tim yang lain gitu. Jadi kita terbiasa berpikir itu, oh masalahnya ini, alternatif solusinya ini, rekomendasi saya ini gitu. Selalu seperti itu, sehingga sebisa mungkin kita tuh tidak merepotkan atasan, di mana atasan tuh tinggal bilang oke, not oke gitu. Itu pasti memudahkan ya gitu. Jadi itu yang selalu beliau beliau ajarkan ke saya, dan saya juga tularkan ke tim gitu. Jadi kalau tim saya cerita, Bu ada masalah gini gitu, ya saya selalu bertanya gitu, usulan kamu apa? Kira-kira solusinya akan seperti apa? Ada alternatif lain atau enggak gitu? Itu akan selalu saya tanyakan di depan gitu, sehingga mereka juga akan istilahnya akan menyiapkan lah ya jawaban-jawaban itu pasti ya kan sebelum ketemu kita gitu. Namun saya juga tidak melarang seandainya mereka, apalagi di quality, kadang kita harus tahu isu tuh cepet ya, supaya kita bisa mengatasi kalau memang ada masalah gitu. Itu bisa modelnya adalah, itu diizinkan juga nih oleh atasan saya ya tadi, kita kasih early notification bahwa, oh Pak ada kejadian ini, tapi ini early notification, detailnya saya akan sampaikan kemudian gitu ya, saya akan pelajari dulu dengan tim, nanti detailnya kita laporkan gitu. Itu juga diajarkan dan juga saya bolehkan tim saya melakukan itu gitu, karena kalau enggak nanti juga kadang informasi itu terlalu terlambat ya. Kalau misalnya ada isu terus, aduh saya harus mikirin dulu nih pick up-nya gitu ya misalnya sebelum saya lapor ke atasan gitu, itu kadang terlalu terlambat. Jadi kita bisa dengan dua cara itu ya gitu. Kemudian yang kedua yang diajarkan oleh atasan saya sih selalu ya, keluar dari zona nyaman gitu. Itu selalu akan didorong ke arah situ, karena dengan keluar dari zona nyaman itu kita akan belajar hal baru ya. Dengan belajar hal baru kita punya kompetensi baru. Kita punya kompetensi baru adalah akan terbukalah lebih banyak opportunity juga buat kita. Ya kan? Misalnya kalau tadi misalnya saya belajar dari dulu hanya di QC, saya nggak ada kesempatan dong saya kenalan dengan pejabat pemerintah, saya nggak ada kesempatan untuk saya belajar mengenai quality standar internasional, atau saya kenalan dengan orang-orang manufacturing gitu. Intinya banyak teman, banyak belajar, banyak buka opportunity gitu. Itu yang menurut saya banyak pelajari dari atasan saya, juga saya tularkan ya ke tim saya. Kita memang ada acara kan, gathering ya. Kita adakan yang formal itu kita ada setahun 2 kali gitu ya. Kita ada acara forum gitu. Nah biasanya dulu kita bisa keluar kota ya.
atau minimal Bogor mana ya, tapi sekarang kan online. Kita lagi coba lagi nih acaranya offline ya yang kemarin gitu. Nah, biasanya di acara-acara itu tuh saya coba menekankan adalah aspek saling menguatkan, saling mendukung. Jadi kita nih udah kayak saudara gitu. Yang besar juga harus bantu yang kecil ya, yang udah lama-lama pengalaman bantu yang baru gitu ya. Jadi sifatnya tidak direktif ya, tidak seperti saya dengan atasan bawahan gitu ya, tapi lebih kepada temen gitu ya, kayak mungkin lebih kepada kayak grup profesi gitu yang bisa saling sharing gitu. Nah itu yang kita selalu coba buat ya, supaya sharingnya itu dapat gitu ya. Nah kemudian juga bagaimana mereka bisa bertukar informasi juga, misalnya seperti di Badan POM, pemerintahan itu banyak banget regulasi baru ya, yang kita harus pelajari gitu. Nah kalau masing-masing orang satu-satu gitu kan, itu kan susah. Jadi kadang kita kumpulkan mereka gitu ya, kita bagi-bagi kerjaan lah gitu, dibagi sama-sama. Nah itu biasanya juga akan lebih efisien, lebih efektif juga gitu. Begitupun kadang kalau misalnya kita mau bikin event gitu ya. Nah kadang kan kalau misalnya yang perusahaan masih baru-baru ini nggak punya budget, ya kita juga coba bantu gitu mengakomodasi mereka. Dengan seperti ini orang-orang tuh semua merasa bahwa oh corporate itu ada, corporate itu eksis untuk bantu mereka, untuk memfasilitasi gitu. Jadi mereka tidak merasa diperintah-perintah, itu harapan saya ya gitu. Kalau masih ada yang seperti itu ya nanti bisa bisa diperbaiki ya lain waktu ya, karena kadang saya juga nggak bisa mengontrol masing-masing dari tim saya ya, tapi arahan dari saya ataupun dari Pak Johan itu seperti itu gitu. Jadi bagaimana supaya kekuatan Kalbe ini dipakai lah gitu ya, itu sih yang saya tekankan juga kepada mereka. Pertama, kita harus dapat trust dulu ya dari mereka, karena kalau mereka nggak percaya sama kita, mereka nggak akan bicara sama kita ya. Dan kita harus tunjukkan juga bahwa kita mau mendengarkan gitu. Ya, memang ada orang-orang yang nggak nyaman bicara di depan forum ya. Ya orang-orang seperti itu biasanya saya panggil biar bisa bicara berdua. Kalau berdua kan mereka akan lebih open ya, lebih bisa menyampaikan lah secara detail dan juga bisa memberikan perspektif yang lebih luas lah ya. Apa dari sisi dia gitu. Memang tetap saya harus bedakan sih mana fakta, mana yang memang harus diverifikasi lagi gitu ya. Tapi itu kita memberikan kesempatan untuk dia tuh menyampaikan pendapat gitu ya. Dan saya selalu bilang juga sama mereka bahwa kalau salah juga nggak apa-apa gitu ya, karena asalkan mau memperbaiki dan serius memperbaiki gitu ya, itu nggak apa-apa. Yang penting kamu udah coba gitu. Nah itu juga penting ya ditekankan ke tim gitu loh, supaya tim tuh nggak selalu ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu kan nanti kita nggak kemana-mana juga gitu. Jadi ya udah coba dulu, kalau ada masalah bilang, istilahnya sih seperti itu, kita selesaikan bersama gitu ya. Kemudian juga untuk mendukung budaya yang seperti itu ya, budaya speak up ini kan adalah suatu culture juga di perusahaan gitu ya. Sebenarnya kita dilengkapi juga sih sama SOP yang namanya SOP eskalasi. Jadi memang orang tuh boleh eskalasi gitu, supaya ide-ide atau hal-hal itu yang ingin disampaikan tuh tidak mentok hanya di atasan langsungnya ya. Tapi kalau memang dia yakin banget bahwa ini harus dilakukan, tapi mungkin atasan langsungnya lagi sibuk, dia juga boleh gitu ke atasan yang berikutnya gitu, atau dia boleh ke samping gitu ya. Tapi pasti nomor satu ke atasan langsung dulu gitu ya. Tapi SOP itu diadakan adalah supaya memang nggak macet gitu ya di satu orang gitu. Kalau di Kalbe ya, pertama mungkin saya bisa sebutkan almarhum Pak Apik ya. Beliau itu menurut saya tipe yang people person gitu. Beliau sangat peka gitu ya. Saya bilang peka. Kalau misalnya kita itu lagi ada masalah, walaupun kita tidak menyampaikan kepada beliau gitu. Nah, beliau akan dengan sangat perhatian dia akan datang gitu ya ke meja kita, karena juga keliling. Saya tahu nggak cuma ke meja saya,
dia akan juga ke tempat-tempat lain gitu ya untuk mendengarkan. Jadi kadang dalam suatu meeting ya mungkin ada hal yang kita nggak sampaikan gitu, tapi Pak Apik tuh kadang paham gitu loh bahwa dia sebenarnya ada yang mau disampaikan cuma nggak keluar gitu. Itu dia bisa langsung datang ke tempat kita, terus dia bisa bicara gitu. Saya tahu kamu tadi bete ya di meeting. Dia bisa, kenapa? Nah, di situ kan biasanya kan kita kalau hanya berdua bisa cerita banyak gitu ya. Nah, itu Pak Apik gitu, dan dia juga sangat membantu dalam relationship ya, karena hubungan saya kan banyak harus relationship dengan orang luar gitu. Beliau tuh jago banget lah kalau soal relationship gitu ya. Satu Pak Apik, kedua adalah Pak Yohanes Setiono gitu. Pak Yohanes Setiono itu dulu waktu saya baru masuk tuh beliau presidirnya Kalbe gitu. Tinggi banget ya buat saya ya, karena waktu itu saya masuk masih senior manager, beliau udah CEO gitu. Buat saya itu posisi yang tinggi sekali gitu. Tapi saya itu cukup surprise gitu loh pada waktu dia mengenali saya dan dia memberikan kesempatan saya menjadi direktur PML gitu. Itu suatu hal yang menurut saya tuh sesuatu banget gitu ya. Karena saya pikir beliau nggak terlalu kenal saya gitu. Tapi saya pikir-pikir lagi, oh ya, saya memang sering menemani beliau kalau lagi ke Kementerian Kesehatan. Mungkin kadang sambil menunggu pejabatnya gitu ya. Kadang kita kan ngobrol-ngobrol ya di antara kita gitu. Nah mungkin dari situ Bapak kenal gitu ya. Dari kenal itu mungkin saya pernah cerita juga ya, mungkin kalau saya lagi sekolah S2 atau apa gitu. Jadi begitu saya selesai sekolah, beliau menawarkan itu ke saya gitu. Jadi beliau tipe pemimpin yang menurut saya bisa mengenali potensi anak buah gitu ya. Mungkin nggak cuma saya gitu loh, tapi beliau bisa ngelihat ke depan ya. Dan orangnya memang udah dikenal beliau tuh visioner sekali kan ya. Jadi terhadap PML-nya juga dia punya visi gitu ya. Dan mungkin beliau juga melihat bahwa saya bisa handle itu gitu, sehingga saya merasa waktu itu saya dikasih kepercayaan untuk bisa menghandle gitu kan perusahaan baru ini. Nah yang ketiga adalah Ibu Ira ya. Ibu Ira sebagai sosok pemimpin perempuan ya, menurut saya beliau itu sangat suportif dan selalu mendukung ya para leader perempuan di Kalbe itu untuk mengambil peran lebih banyak gitu. Jadi kita juga selalu diingatkan ya sama beliau ya, kalau misalnya oh kamu harusnya tuh begini, harusnya begini. Nah itu menurut saya sih sekaligus mengarahkan ya beliau gitu loh, untuk kita lebih berpartisipasi gitu ya di Kalbe gitu ya. Jadi menurut saya ya selain leader-leader perempuan yang lain, Bu Ira itu juga salah satu leader yang menurut saya sangat menginspirasi gitu. Kemudian ada lagi ya yang pasti atasan saya langsung, yang saya sudah 16 tahun bekerja bersama beliau ya Pak Johan itu gitu ya. Jadi dengan Pak Johan itu tadi memang terkesan saya ditambah terus pekerjaannya ya gitu. Tapi menurut saya tahu tujuan beliau adalah ya tadi supaya kompetensi kita juga bertambah gitu ya. Jadi supaya kita tuh juga naik kelas gitu. Itu sih yang menurut saya beberapa leader yang menginspirasi saya. Pastinya yang lain juga banyak ya. Ada Pak Mul, ada Pak Patrick ya, Pak Vijong, Pak Karmen. Saya yakin tuh semua masing-masing mempunyai kelebihan-kelebihan, sehingga itu kenapa mereka juga jadi BOD sekarang ini ya. Saya tuh kayaknya nggak pernah ngelihat ibu saya nangis gitu. Mungkin di belakang saya, tapi kita sebagai anaknya tuh nggak pernah tahu lah ya, sesusah apapun. Pokoknya dia selalu nunjukin kalau ibu saya tuh tegar gitu ya. Mungkin turunan juga ya, karena saya lihat juga dari nenek saya dan lain-lain tuh selalu menunjukkan bahwa mereka itu kalau bahasa Jawa itu bisa merantasi lah ya pekerjaan di rumah tangga, tapi juga membantu suami cari nafkah gitu tuh buat mereka udah biasa gitu ya. Jadi orang tua saya dan juga pastinya dengan doa-doa mereka lah ya saya bisa sampai di sini gitu. Kemudian juga suami saya pastinya ya yang sudah mengizinkan lah gitu istrinya bekerja, gak bisa mungkin ada di samping dia kapanpun dia perlu gitu ya. Tapi karena kadang jadwal saya dengan dia beda ya, dia keluar kota gitu, ntar dia balik saya yang keluar kota gitu.
itu sering banget ya waktu itu, dan alhamdulillah dia nggak keberatan ya, kayak misalnya bantu ngurus anak saya selama saya keluar kota gitu ya. Kadang impor juga sih neneknya gitu ya, ibunya dibawa ke rumah saya, itu biasa gitu. Tapi itulah gunanya support system ya, mungkin sebagai ibu yang bekerja gitu. Pasti butuh support system itu, dan kita memang harus create itu menurut saya ya. Gitu, susah kalau kita nggak percaya sama orang lain ya sebagai ibu bekerja. Nah yang ketiga, anak-anak saya juga ya, kebetulan anak-anak saya itu sangat mengerti gitu ya bahwa ibunya bekerja gitu. Bahkan kadang anak saya misalnya ya ditanya gitu kan sama gurunya di sekolah gitu, kan suka banyak mama-mama yang lain yang nungguin di sekolah, tapi anak saya nggak ada yang nungguin gitu. Yang lo ditanya gitu ya sama gurunya, mama kamu kemana gitu ya, oh mama saya lagi kerja, mama saya lagi luar kota gitu. Oh kenapa gitu kan, mungkin digodain ya sama gurunya, kenapa sih mama kamu tuh harus kerja gitu. Oh iya mama saya tuh cari extra money biar saya bisa jalan-jalan gitu. Tuh anak saya kalau jawab sesantai itu gitu ya. Jadi saya juga confident bahwa dia tuh bisa lah ya mengatasi mungkin pada saat dia butuh mamanya gitu ya. Ya paling dia telepon atau dia ke neneknya gitu. Semua itu tuh sangat menurut saya ya sangat membesarkan hati saya gitu. Dengan doa orang tua, dukungan suami, anak-anak yang juga mengerti gitu ya bahwa ibunya ingin berkarir ya. Dan mungkin kan anak saya juga tahu ya, neneknya juga kerja, kemudian juga lingkungannya lah ya, lingkungannya memang tante-tantenya juga pada kerja gitu. Jadi udah bukan suatu hal yang mereka tanya-tanya lah, kenapa sih mamanya harus kerja gitu. Itu. Yang kedua, saya juga punya mentor-mentor yang luar biasa, juga guru-guru saya gitu ya, di Kalbe maupun di tempat saya sebelumnya gitu ya. Menurut saya mereka sangat mendukung gitu. Tapi itu pastinya didapatkan juga dari karena kita mau bertanya ya, kita mau berkomunikasi dengan mereka gitu. Karena kalau kita nggak ngomong kan mereka juga nggak ngerti ya problemnya kita gitu. Jadi saya juga berusaha mengkomunikasikan problem dengan baik supaya mereka bisa mengerti persoalan saya dan bisa mendukung saya gitu. Pasti kita butuhkan dukungan dari atasan gitu. Gak enak lah kerja di mana waktu kita kebanyakan itu ya sama atasan di kantor gitu. Terus kita sama mereka tidak baik hubungannya, itu pasti saya yakin nggak akan berhasil gitu. Jadi itu yang selalu saya ingat gitu ya, bahwa saya harus menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan atasan saya gitu. Yang ketiga adalah tim saya gitu. Dari awal saya bekerja mungkin sampai sekarang gitu ya, itu menurut saya mereka lah gitu, karena mereka lah juga saya di sini gitu. Coba waktu itu mereka nggak dukung saya, membuat saya nggak berhasil, pasti saya juga nggak akan sampai di sini gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi dan saya selalu masih berhubungan dengan tim saya, even dari saya bekerja pertama kali, itu teman-teman saya di situ gitu ya, itu saya selalu menjaga hubungan baik gitu, karena prinsip saya adalah kita tidak boleh melupakan orang-orang yang telah membantu kita gitu. Ya walaupun itu timnya kita, itu buat saya tuh nomor satu gitu. Bu Nurul itu sosok yang dia memberikan contoh apa yang dilakukan sebagai seorang pemimpin. Jadi saya di sini posisi sebagai regulatori. Jadi Ibu Nurul mengajarkan saya bagaimana cara networking dengan regulator, dengan membawa saya ketemu langsung dengan regulator. Saya memperhatikan bagaimana cara Ibu berdiskusi dengan mereka, berbicara bagaimana caranya mendapatkan informasi, tapi terkesannya itu sebagai teman ngobrol-ngobrol santai gitu. Padahal sih ya maksudnya ujungnya tujuan kita tetap tercapai gitu, mendapatkan informasi yang kita inginkan. Bu Nurul di mata saya sebagai seorang leader terutama di corporate RA ya, mengayomi saya di RA sebagai SBU Pharma, terutama sangat care dengan setiap anak-anaknya dan juga selalu menekankan kita untuk bisa menjadi seorang leader yang efektif dan juga memiliki keinginannya untuk menjadi seorang yang outstanding terutama dalam setiap pekerjaan yang ada. Ketika saya join tim di corporate quality assurance di timnya Bu Nurul, beliau sangat membantu saya memberikan insight-insight yang cukup strategis yang bisa diimplementasikan secara teknikal maupun juga secara manajemen untuk pengembangan diri saya. Kemudian beliau juga sangat membantu
tim untuk dapat keluar dari zona nyamannya untuk bisa berkembang lebih jauh lagi, terutama untuk mensupport SBU atau business unit lainnya dari corporate function CQE. Saya bangga ya dengan Kalbe karena Kalbe itu adalah perusahaan nasional Indonesia yang terbesar di Indonesia dan sudah mulai go global ya. Kita udah bahkan di beberapa benua gitu ya, kita ada di Afrika, ada di ASEAN pasti ya, dan kita juga berusaha masuk ke pasar Eropa, ke Middle East gitu ya. Jadi sebagai orang Indonesia tuh saya bangga gitu sama Kalbe gitu. Kedua adalah Kalbe ini punya portfolio produk yang luas ya, dari mulai makanan, obat-obatan gitu ya, pelayanan gitu ya. Dan dengan banyaknya portfolio ini menurut saya adalah membuat Kalbe itu bisa lebih berperan ya untuk kesehatan masyarakat Indonesia gitu. Kita sering lah ya banyak acara-acara yang semuanya adalah bisa merupakan kontribusi Kalbe ya kepada masyarakat, juga dengan program-programnya Korkom tentunya ya, bersama Sehatkan Bangsa ya, bersama Kalbe kita sehatkan bangsa gitu. Kemudian yang ketiga adalah culture-nya di Kalbe ya, mungkin yang sekarang disebut budaya inklusi ya. Saya lihat di Kalbe itu tidak membeda-bedakan ya. Jadi di sini segala suku tuh ada, segala agama itu ada ya. Orang dengan kondisi fisik seperti apapun juga ada ya di sini gitu ya. Dan semua diberi kesempatan yang sama ya. Jadi yang penting orang tersebut kompeten ya pasti oleh Kalbe pasti selalu diberi kesempatan-kesempatan gitu. Mungkin itu 3 hal sih yang membuat saya tuh bangga dan sampai sekarang masih di Kalbe ya, masih ingin bersama-sama lah ya membesarkan Kalbe gitu.